Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Muhammad Ramli dalam acara Korma atau khotbah dari rumah. Nah, saat ini kita kembali akan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu hadir dalam setiap langkah perjalanan kami. Dan tuntunan-Mu senantiasa nyata bagi kami. Karena itu, terimalah ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami hendak belajar tentang firman-Mu. Karena itu, anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun, disertai, dan diberikan pengertian, dan serta kemampuan untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang berkata demikian. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema kita saat ini adalah gereja berwajah koperasi. Gereja berwajah koperasi. Berbicara tentang gereja, maka kita dapat memahami gereja dalam 3 bentuk. Yang pertama, gereja sebagai gedung. Nah, itu nyata misalnya kalau orang ditanya, kamu mau kemana? Biasanya dijawab, saya mau ke gereja di situ. Lalu ia menunjuk sebuah gedung, di mana di sana ia beribadah, memuji, memuliakan Tuhan bersama dengan jemaat yang lain. Pengertian yang kedua adalah gereja sebagai lembaga atau institusi. Nah, misalnya orang ditanya, kamu dari gereja mana? Maka dia biasanya menyebut satu lembaga gereja, misalnya Gereja Kristen Sulawesi Selatan atau GKSS, atau juga Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB, atau Gereja Toraja Mamasa atau GTM, atau Gereja Toraja, juga HKBP, kemudian GPM, GKI, dan GEMIT, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, gereja sebagai persekutuan orang percaya yang dipanggil dari dalam gelap masuk ke dalam terang Allah yang ajaib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai persekutuan orang percaya yang dipanggil dari gelap kepada terang Allah yang ajaib,
maka gereja mempunyai tanggung jawab, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu bisa kita lihat dalam pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Nah, dalam kaitannya dengan tugas tersebut, maka gereja bukanlah persekutuan yang bersifat imajinatif, bukanlah persekutuan yang abstrak, tetapi gereja adalah persekutuan yang konkret atau nyata. Nah, sifat ini menempatkan gereja pada tataran di mana gereja itu hadir dan berkarya dalam dunia. Nah, dalam konteks ini, maka perwujudan kehadiran gereja senantiasa berorientasi kepada misi Allah atau Missio Dei, yakni menyatakan kehadiran tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Nah, kehadiran ini menempatkan gereja sebagai persekutuan yang melayani dan bersaksi. Nah, melalui pelayanan dan kesaksiannya, gereja berfungsi sebagai saluran berkat bagi dunia untuk memproklamasikan dan mendemonstrasikan hidup yang kudus dan benar itu. Nah, hakikat inilah yang memungkinkan gereja menyatakan bahwa gereja diutus ke dalam dunia, berada di dalam dunia, dan melayani untuk dunia. Dengan demikian, maka nyatalah bahwa keberadaan gereja atau persekutuan orang percaya bukanlah kebetulan, namun memang ia sudah disetting oleh Allah menjadi bagian penting dari rencana besar Allah untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia. Untuk itulah makna sebagai terang dan garam dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 tadi. Nah, saudara-saudara, bertolak dari penjelasan ini, maka tantangan yang dihadapi oleh gereja terus berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kecenderungan dunia yang memposisikan kepentingan individual telah ikut mempengaruhi bentuk dan tujuan pelayanan gereja yang tidak lagi berpusat kepada dunia, tetapi sudah mengadopsi bentuk pelayanan koperasi, yaitu dari anggota untuk anggota. Gereja yang memiliki fungsi sebagai garam dan terang dunia hanya memusatkan pelayanannya hanya kepada anggota gereja saja atau anggota jemaatnya saja. Nah, dunia dalam pengertian yang luas sebagai ladang yang seharusnya menjadi wilayah pelayanan gereja telah dipersempit oleh gereja menjadi wilayah pelayanan untuk dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja dihadirkan oleh Allah untuk melayani dunia. Karena itu gereja tidak boleh membangun atau menciptakan tembok-tembok sendiri untuk membatasi ruang lingkup pelayanannya, sama seperti koperasi yang hanya melayani anggotanya saja. Gereja harus mengembangkan pelayanan yang menembus berbagai perbedaan, pelayanan yang melewati batas golongan sendiri. Untuk itulah maka kontribusi dan seluruh elemen gereja sangat diperlukan untuk menghadirkan gereja yang melayani dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau memberi contoh bagaimana pelayanan gereja itu yang berwajah koperasi, yang dari anggota untuk anggota.
Coba kita lihat dalam kepanitiaan perayaan hari-hari raya gerejawi, misalnya Natal atau Paskah. Ada begitu banyak dana yang dikumpulkan dari jemaat untuk perayaan Natal, yang kemudian dipakai untuk jemaat itu sendiri. Misalnya makannya, acaranya, dan seterusnya. Sangat jarang anggaran yang terkumpul itu juga dialokasikan untuk pelayanan kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang terlantar, kepada mereka yang termarginalkan, yang berada di luar gereja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan terintegrasinya semua elemen ini akan menempatkan gereja sebagai persekutuan yang melayani dan bersaksi bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi dunia dan Kristus. Nah, untuk itu diperlukan 3 hal utama, yakni keberanian untuk menyatakan Injil kepada dunia ini. Jangan lagi terkungkung dalam model-model pelayanan seperti koperasi. Gereja harus bisa keluar dari zona nyamannya. Sebab hanya dengan demikian, maka fungsi garam dan terang itu dinyatakan. Garam hanya bisa dirasakan ketika ia dimasukkan dalam makanan atau sayuran. Ketika ia berada di tempatnya sendiri, maka garam itu tidak memiliki arti apa-apa. Begitu juga dengan terang. Terang itu hanya bisa berfungsi dengan baik, hanya bisa dirasakan ketika ia berada dalam kegelapan. Sehingga ia bisa menerangi kegelapan di sekitarnya. Yang kedua, kemauan untuk terus-menerus belajar tentang firman Allah. Firman Allah itu harus senantiasa digumuli, dipelajari. Sehingga dengan demikian kita diberikan hikmat untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, perilaku yang menopang pelayanan dan kesaksian. Tanpa perubahan perilaku, tanpa perubahan cara pandang, tanpa perubahan bentuk pelayanan, maka karya-karya Allah yang besar itu tidak mungkin dilihat dan diakui oleh dunia jika gereja terus-menerus memposisikan dirinya sebagai gereja yang berwajah koperasi dari anggota untuk anggota. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini acara kita belajar firman Tuhan, dan saya berharap kita semua bisa memberi dukungan untuk kelangsungan acara ini demi hormat dan kemuliaan Allah, melalui like atau subscribe, dan kita akan jumpa dalam acara Korma berikutnya. Shalom, sampai jumpa di Korma selanjutnya.